Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Martin, gimana kabarnya Martin? Saya sehat, Pak. Sehat-sehat ya? Oke, harapan gimana kabarnya? Saya juga, Pak. Oke, sehat-sehat juga. Nah, karena hari ini kita semua sehat-sehat, maka hari ini kita juga harus semangat untuk belajar. Nah, hari ini kita akan belajar sesuatu yang baru. Nah, sebelum kita belajar, kita harus berdoa terlebih dahulu. Oke, silakan. Bapak, silakan harapan untuk berdoa. Buat teman dan Pak Charles, mari kita berdoa. Bapak, kami mau belajar, berkati kami, biar kami bisa belajar terus. Terima kasih Tuhan, amin. Oke, terima kasih harapan. Nah, hari ini kita akan belajar sesuatu yang baru, yaitu, sebelumnya kita harus mereview dulu pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat pembelajaran kita pada minggu lalu? Martin, harapan? Yuk, harapan. Persamaan nilai mutlak, Pak. Oke, terima kasih harapan. Benar sekali bahwa pada pertemuan sebelumnya kita belajar yang namanya persamaan nilai mutlak. Nah, satu hal yang harus kita perlu ingat pada persamaan dari nilai mutlak adalah konsepnya, konsep dasarnya. Konsep dasar dari persamaan nilai mutlak ialah mutlak X sama dengan ada dua kemungkinan jawaban, yaitu X dan juga minus X. Ini adalah konsep penting yang harus kita ingat, yaitu mutlak X itu bisa positif, bisa juga negatif. Karena jika kita balik, misalnya mutlak dari minus X, hasilnya X. Mutlak dari X adalah, betul sekali, X juga. Nah, hari ini kita akan belajar yang namanya adalah pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, pertidaksamaan nilai mutlak itu apa sih? Nah, sebelum itu, pada hari ini Bapak mau kita semua belajar bersama-sama untuk bisa menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel ini. Oke, bisa ya? Bisa ya, Martin? Bisa, Pak Pak. Arfan? Nah, pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Apa itu pertidaksamaan nilai mutlak? Oke, coba kita lihat yang namanya persamaan. Persamaan itu identik dengan tanda apa? Yaitu dengan tanda sama dengan. Lalu kalau pertidaksamaan dengan tanda tidak sama dengan? Bukan. Nah, pada pertidaksamaan nilai mutlak ini, tanda yang kita gunakan ada 4. Yaitu kurang dari, ini lebih dari, kurang dari atau sama dengan, dan satu lagi lebih dari atau sama dengan. Nah, apa pentingnya simbol-simbol dari pertidaksamaan ini? Nah, nanti kita akan lihat sendiri pada pengerjaan contoh soal. Paham ya sampai sini ya? Jadi kalian harus mengingat simbol-simbol ini dan jangan sampai salah penyebutan. Oke? Ini namanya apa? Bapak tulis saja ya. Ini namanya dibaca kurang dari. Oke? Yang ini lebih dari. Lalu yang ini kurang dari atau sama dengan. Lalu yang satunya lagi lebih dari atau sama dengan.
Oke, harus diingat, catat dulu ya. Nah, sudah dicatat ya tadi ya simbol-simbol dari pertidaksamaan nilai mutlaknya. Nah, ada yang tahu nggak apa maknanya dari simbol-simbol ini? Ada yang tahu? Gimana, Martin? Harapan? Bisa? Oke, begini. Fungsi daripada simbol itu, fungsi daripada simbol pertidaksamaan tadi bertujuan untuk menentukan himpunan penyelesaian daripada suatu pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Nah, contohnya, misalnya kita ada sebuah bilangan yaitu X sama dengan 1. Nah, pada garis bilangan, misalnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 0. Nah, karena dibilang, maaf, ini X lebih dari 1. Jika X lebih dari 1, maka domainnya kemana? Himpunan penyelesaiannya kemana? Lebih daripada 1 bukan? Ya, ke arah kanan. Ke sini. Jadi, yang lebih daripada 1 semua adalah domain penyelesaian daripada X. Satunya ikut nggak? Tidak, betul sekali. Kecuali jika simbolnya adalah lebih dari sama atau sama dengan 1. Maka yang 1 ikut, 2, 3, 4, dan seterusnya ikut. Lalu, bagaimana jika domain dari bilangannya adalah bilangan real? Nah, kalau bilangan real itu dari 1 sampai 2 ada banyak sekali bilangan-bilangan yang termasuk bilangan real. Misalnya 1, di sini misalnya ada 1,000001. Lalu yang sebelah 1,00000001 misalnya. Bisa kan seperti itu? Bisa. Nah, artinya kalau pada bilangan real dari intervalnya dari 1 sampai 2 saja itu sudah tak terdefinisi, tak terhingga banyaknya. Itu perbedaannya jika dibandingkan pada bilangan bulat. Nah, kalau pada bilangan bulat tadi itu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, atau dari 1 ke sana 1, 0, -1 dan seterusnya. Tetapi kalau bilangan real, maka dari antara 1 dan 2 banyaknya bilangan itu bisa saja tak terhingga. Paham ya sampai sini ya? Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Dan sekarang kita akan mempelajari sifat-sifat dari pertidaksamaan nilai mutlak. Ada beberapa sifat dari pertidaksamaan nilai mutlak. Yaitu, yang pertama, mutlak X kurang dari A. Kurang dari atau sama dengan A. Dan untuk A-nya sendiri ialah lebih daripada 0. Maka penyelesaiannya adalah untuk penyelesaiannya sendiri ialah X lebih dari atau sama dengan minus A atau X kurang dari atau sama dengan A. Atau penyelesaian ini lebih sering ditulis seperti ini. Nah, ini sering dibaca seperti ini, yaitu X berada di antara minus A dan juga A. Ya, sama saja. Lihat di sini. X-nya lebih daripada minus A, ini sama dengan ini di atas, dan juga yang ini X-nya kurang dari sama dengan A, kurang dari atau sama dengan A. Paham ya? Dicatat. Nah, yang kedua, sifat yang kedua yaitu mutlak X lebih dari atau sama dengan A. Dan di sini A-nya sendiri
lebih dari atau sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya adalah X kurang dari minus A, kurang dari atau sama dengan minus A. Jika yang tadi lebih, nah, maka sekarang kurang dari. Atau yang satu lagi, X lebih dari sama dengan A. Oke, dua sifat ini dulu, kita paham sampai sini? Oke, nah sekarang satu lagi, mutlak X kurang dari atau sama dengan A. Nah, untuk A nya sendiri kurang dari atau sama dengan 0. Kalau yang tadi lebih dari atau sama dengan, nah sekarang yang kurang dari 0. Lalu apa penyelesaiannya? Nah, penyelesaiannya ialah tidak ada. Penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak apabila A-nya kurang daripada 0 alias bilangan itu negatif, oke? Maka penyelesaian bilangan X, bilangan real X, oke, bilangan real X tidak ada yang memenuhi. Oke. Dari ketiga sifat ini paham ya? Nah, satu lagi. Kita harus mengingat satu konsep atau sifat ini, yaitu mutlak X itu sama dengan akar dari X kuadrat. Nah, inilah sifat-sifat dari pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, yang satu ini tambahan untuk kita mengingat bentuk ini supaya nanti ketika kita mendapat sebuah persoalan pertidaksamaan, maka kita bisa menggunakan solusi yang satu ini. Oke, silakan dicatat. Nah, tadi kita sudah belajar simbol-simbol dan juga sifat-sifat dari pertidaksamaan nilai mutlak. Untuk memantapkan pemahaman kita tentang pertidaksamaan nilai mutlak, maka di sini Bapak akan memberikan 3 contoh soal untuk kita bahas bersama-sama. Tapi tidak perlu khawatir, kita cuma membahas satu saja. Oke? Misalnya ada soal begini. Mutlak dari 6X ditambah 1 lebih dari sama dengan atau sama dengan 9. Nah, ada yang ingat tadi sifat dari nilai mutlak apabila menggunakan simbol lebih dari atau sama dengan? Ada yang tahu? Martin? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu? Coba buka lagi buku catatannya. Nah, begini. Tahu, Pak. Oh, harapan tahu. Yaitu mutlak X lebih besar atau sama dengan dari A, atau mutlak X lebih kurang dari atau sama dengan minus A. Ah, betul sekali. Ya, jadinya begini ya. 6X ditambah 1 kurang dari atau sama dengan minus 9, atau 6X tambah 1 lebih dari atau sama dengan 9. Oke, paham ya? Martin, paham ya? Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya apa yang akan kita lakukan terhadap persamaan ini? Pertidaksamaan ini. Nah, yang harus kita lakukan adalah meninggalkan satu
meninggalkan satu variabel x di ruas sebelah kiri. Nah, untuk itu kita harus menghilangkan bilangan operasi-operasi pada bilangan ini, pada ruas sebelah kiri. Nah, yang pertama harus kita hilangkan adalah plus 1. Nah, untuk itu kedua ruas kita kurangkan dengan 1. Nah, jadi 6x tambah 1 dikurang 1. Kalau di sebelah kiri dikurang 1, maka ruas kanan juga harus dikurang 1. Oke, ini habis ya. Sisanya 6x dikurang min 9 tambah min 1 berapa? 8, Pak. 8? Salah. Berapa? Min 10, Pak. Iya. Min 10. Bagus. Selanjutnya, iya, untuk tersisa hanya x di sini, maka kedua ruas kita bagikan dengan 6. Ya. 6x dibagi 6 per 6 kurang dari sama dengan min 10 per 6. Oke. Ini tersisa x kurang dari sama dengan min 10 per 6 bisa disederhanakan dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan 2. Jadi hasilnya adalah 5 per 3. Oke. Ini ya untuk himpunan penyelesaian yang pertama. Lalu yang kedua, sama saja dengan proses sebelah ini yang sebelah kiri, yaitu 6x tambah 1 kurang 1 lebih dari atau sama dengan 9 kurang 1. Oke, 6x lebih dari sama dengan 9 kurang 1, 8. Oke. Lalu kedua ruas kita bagi 6. Oke, langsung ya. Oke, 8 per 6. Masih bisa disederhanakan? Bisa. Berapa? Oke, hasilnya adalah 4 per 3. Oke. Sampai sini bisa? Sampai sini masih ngikutin? Oke, bisa ya? Nah, maka himpunan penyelesaian dari 6 mutlak dari 6x tambah 1 lebih dari atau sama dengan 9 adalah, kita tulis saja di sini ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x di mana x kurang dari minus 5 per 3 atau x lebih dari 4 per 3. Paham sampai sini? Bisa, Pak. Oke, nah silakan dicatat. Nah, bagaimana? Sampai sini paham ya? Bagaimana proses pengerjaan atau mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak? Nah, di sini Bapak juga punya ada 2 soal lagi. Ada yang masih mau ngerjain? Yakin? Ya, karena waktu kita sudah hampir selesai. 2 soal ini akan Bapak jadikan soal PR untuk kalian dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Mengerti semua ya? Oke. Nah, bagaimana harapan? Apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini? Sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak, Pak. Ya, terima kasih harapan. Nah, Martin, apa yang kamu dapatkan pada pembelajaran kita pada hari ini? Menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan, Pak. Oke, benar sekali. Terima kasih ya. Nah, besok kita akan mempelajari lebih dalam lagi soal-soal tentang pertidaksamaan nilai mutlak.
Nah, untuk itu belajarlah di rumah, persiapkan diri kalian baik-baik, dan juga minta pertolongan Tuhan untuk diberikan hikmat dan akal budi supaya kita bisa mengerjakan soal ini dengan baik. Oke, sampai sini pertemuan kita pada hari ini. Tadi sudah harapan sudah berdoa, dan sekarang silakan Martin pimpin kita dalam doa. Teman dan Bapak, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kami sudah belajar, berkati Bapak Guru dan kami. Amin. Amin. Oke, terima kasih Martin. Dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Tonight, Wyclef ain't gone. Wizzy on the beat.